Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ciri khas perkembangan dan kebutuhan usia anak. Dalam konteks ini usia 4-5 tahun. Ciri khas atau perkembangan dan kebutuhan usia anak itu tergolong dari beberapa bagian sesuai dengan umurnya. Nah, di sini kita akan lebih spesifik membahas anak usia 4-5 tahun. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa seorang guru yang berhasil harus dapat memahami perkembangan jiwa murid, karena murid mempunyai ciri khas yang bersifat umum dalam usia mereka masing-masing, baik dalam pertumbuhan jasmani, ciri khas mental, keadaan emosi, dan pergaulan, serta pertumbuhan rohaninya. Ciri khas ini bersifat umum karena setiap murid berbeda. Kecepatan dan pertumbuhan antara pria dan wanita berbeda. Perbedaan latar belakang keluarga dan masyarakat. Maka tidak heran ada perbedaan yang menonjol di antara murid-murid yang seusianya. Ciri khas umum untuk anak usia 4-5 tahun, pertama kita lihat dari segi jasmaninya terlebih dahulu. Yang pertama, pertumbuhan anak usia 4-5 tahun memiliki pertumbuhan yang amat cepat dan banyak bergerak. Yang kedua, ciri khas usia anak 4-5 tahun adalah otot besar mulai berkembang dan perlu meluruskan tangan dan kaki. Otot kecil juga berkembang. Pita suara sudah berkembang dengan baik. Sehingga penerapan praktis untuk hal ini adalah di mana seorang guru harus memiliki kelas yang luas atau ruangan yang luas untuk mengadakan aktivitas, sehingga anak usia 4-5 tahun yang notabene-nya banyak bergerak dan memiliki pertumbuhan yang cepat dapat melakukan aktivitas kegiatan yang lebih leluasa. Anak usia 4-5 tahun juga sukar duduk tenang dalam jangka waktu yang panjang, sehingga hal ini juga yang mengakibatkan anak usia 4-5 tahun jika ditempatkan dalam ruangan yang sempit dapat mengganggu mereka, karena mereka ini seperti yang katakan tadi banyak bergerak. Seorang guru juga dapat menggunakan pensil berwarna dengan baik atau melakukan aktivitas pekerjaan tangan seperti menggunting atau melekat dan sebagainya untuk penerapan praktis terhadap anak usia 4-5 tahun ini. Juga seorang guru dapat mengajarkan nyanyian atau lagu-lagu dengan memakai gerakan terhadap mereka, karena perkembangan otot pita suara itu sangat luar biasa atau sangat signifikan untuk anak usia 4-5 tahun. Itu tadi dalam hal jasmani. Nah, dalam hal mental, anak usia 4-5 tahun memiliki daya atau pusat perhatian atau konsentrasi yang masih terbatas. Bendarahan kata juga masih terbatas. Tapi untuk daya hayalan atau imajinasi seorang anak usia 4-5 tahun cukup kuat, sehingga mereka belum dapat membedakan antara cerita yang sesungguhnya atau realita dan cerita dongeng. Sehingga anak usia 4-5 tahun ini kadangkala beranggapan bahwa dunia yang dia lihat, yang ada di sekitarnya adalah sebuah cerita yang ada dalam buku dongeng. Dan juga konsep terhadap waktu dan ruang masih sangat terbatas. Anak usia 4-5 tahun juga tidak dapat memahami penjelasan yang abstrak atau hal-hal yang rumit, tetapi mereka suka mendengar cerita dan dapat mengulang istilah-istilah cerita atau cerita-cerita Alkitab yang didengarnya tanpa memahami arti yang sesungguhnya. Anak usia 4-5 tahun juga suka mengajukan pertanyaan karena rasa ingin tahu yang cukup besar. Sehingga seorang guru, pengajar atau pendidik harus memperhatikan waktu dalam bercerita terhadap anak-anak yang berusia 4-5 tahun, di mana waktu yang optimal untuk bercerita terhadap mereka adalah 10-15 menit. Dan juga ketika berbicara dengan mereka, seorang guru harus memperhatikan kata-kata. Kata-kata yang digunakan ini haruslah sederhana, sehingga
mudah untuk dimengerti. Dalam hal penerapan di gereja, seorang pengajar wajib memegang Alkitab di tangan ketika menyampaikan cerita Alkitab, sehingga cerita yang ada di Alkitab ini menjadi pembeda antara cerita Alkitab dan cerita dongeng. Sebaiknya juga menggunakan istilah sehari-hari. Sebaiknya pakailah istilah hari ini, besok, dahulu kala, di tempat yang jauh, dan lain-lainnya untuk melukiskan waktu dan ruang, karena anak di usia ini itu konsep terhadap waktu dan ruang masih sangat terbatas. Juga jangan menjelaskan sesuatu secara abstrak, dikarenakan anak usia 4-5 tahun ini lebih senang dan lebih mudah memahami sesuatu dalam bentuk cerita-cerita, sehingga ini menjadi pedoman bagi guru atau pengajar atau pendidik untuk membawakan cerita-cerita yang bermanfaat bagi mereka. Dikarenakan seorang pengajar atau guru wajib membawakan cerita-cerita atau pengajaran melalui Alkitab, jangan mengira mereka pasti memahami arti istilah yang ada dalam Alkitab hanya karena mereka dapat mengucapkannya. Belum tentu ketika mereka mengucapkannya mereka mengerti apa yang terkandung atau makna sesungguhnya dari perkataan atau istilah tersebut. Dikarenakan anak usia 4-5 tahun ini suka mengajukan pertanyaan karena rasa ingin tahu mereka yang cukup besar, berikanlah jawaban yang sederhana pada pertanyaan-pertanyaan mereka, sehingga ciri khas anak usia 4-5 tahun dalam hal mental mendapatkan penerapan-penerapan yang efisien dan praktis terhadap mereka sebagai seorang pengajar atau pendidik. Dalam hal pergaulan, anak usia 4-5 tahun mulai mencari teman yang disenangi mereka. Mereka akan berteman dengan orang-orang yang bisa membuat mereka senang. Tetapi dalam pergaulan mereka, walaupun mereka memiliki teman yang disenangi, akan sering timbul pertengkaran dan perkelahian pada saat bermain, dikarenakan sifat keakuannya masih sangat kuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan mereka yang sering menyebut aku dalam pembicaraannya. Oleh karena itu, seorang guru atau pengajar harus memberikan dorongan untuk dapat bermain dengan semua teman, bukan hanya dengan teman tertentu saja. Dan ketika mereka menyelesaikan masalah antar murid, guru harus bersikap tenang dan adil. Ingatkan mereka juga untuk dapat menikmati sesuatu bersama orang lain dan saling mengasihi. Dalam hal kerohanian, anak usia 4-5 tahun dapat mengenal kasih Yesus atau Allah melalui kasih orang dewasa terhadap diri mereka. Oleh karena itu, guru harus melayani mereka dengan penuh kasih. Iman terhadap Allah dinyatakan melalui rasa percayanya terhadap orang dewasa. Dan guru harus berusaha agar murid dapat mempercayainya, seperti memberikan teladan dan memberikan contoh-contoh yang baik terhadap mereka. Anak-anak ini juga dapat belajar mengenal Allah melalui kebaktian, sehingga seorang guru harus mengatur kebaktian yang sesuai dengan tingkatan murid, harus mengatur kebaktian sesuai dengan umur dan ciri khas dari anak-anak. Anak-anak juga memiliki kesadaran tertentu terhadap hal yang salah dan benar. Oleh karena itu, ajarkanlah kebenaran, pertobatan, dan pengampunan dosa pada mereka. Anak-anak ini juga dapat belajar berdoa. Oleh karena itu, ajarkan pada mereka bahwa Allah pasti mendengar doa meskipun jawabannya mungkin ya atau tidak, atau tunggu sebentar. Nah, sebagai kesimpulannya, walaupun anak-anak memiliki intelektual atau pengertian yang masih terbatas, tetapi ciri khas mereka sangat beragam, mulai dari ciri khas jasmani, mental, pergaulan, bahkan kerohanian mereka. Sehingga seorang pengajar atau yang membina mereka harus menemukan penerapan praktis dan memanfaatkan ciri khas mereka agar supaya dapat menanamkan nilai-nilai kerohanian terhadap mereka, sehingga mereka dapat bertumbuh dalam iman mereka dari usia dini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.